Datang bersama kakak perempuannya yang baru pulang dari perantauan di Singkawang, Kalimantan Barat. Keduanya tiba sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Begitu turun dari mobil, Purwanto langsung menangis histeris. Tubuhnya tampak lemas hingga harus dibopong oleh kerabat yang menyambut kedatangannya. Purwanto sempat berteriak terkait kondisi sang anak. Tangisan tersebut sontak mengundang perhatian kerabat dan warga yang sudah lebih dulu berada di lokasi. Dengan langkah tertatih, Purwanto kemudian berjalan menuju garasi rumah tempat jenazah putri bungsunya disemayamkan. Tangisnya kembali pecah saat melihat peti jenazah yang telah tertutup kain. Setelah emosinya sedikit mereda, Purwanto memberanikan diri membuka peti jenazah untuk melihat sang putri untuk terakhir kalinya. Ia tampak memandangi wajah anaknya dalam diam, sesekali menyeka air mata yang terus mengalir. Kerabat dan warga yang berada di rumah duka ikut larut dalam suasana haru. Beberapa di antaranya berusaha menenangkan Purwanto yang masih terlihat terpukul atas kepergian putrinya dalam peristiwa perampokan berdarah tersebut. Udah aman. Yang penting kita nggak masuk, udah. Dari pintu gerbang. Kita nggak masuk, udah sini aja. Sekarang gimana? Ya, kalau untuk ibu korban saat ini masih dirawat di RSUD Simo, ya. Dan saat ini juga sedang mendapatkan perawatan dan coaching klinik dari tim trauma healing dari Polres dan Pemkab Boyolali untuk. Dua korban perampokan sadis di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Boyolali pada Kamis 29 Januari adalah AO yang berusia 6 tahun dan ibunya Daryanti 34 tahun. AO tewas di kamar mandi, sementara Daryanti selamat dalam insiden tersebut. Daryanti mengalami luka serius di bagian leher akibat tusukan benda tajam hingga harus mendapatkan puluhan jahitan. Meski sempat dalam kondisi kritis, kini ia sudah sadar dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana membenarkan luka parah yang dialami korban. Menurutnya, luka yang dialami korban tergolong serius sehingga memerlukan banyak jahitan dan penanganan medis lanjutan. Meski telah sadar, Daryanti masih dirawat untuk pemulihan kondisi. Sementara itu, anak korban ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumah mereka. Polisi menyebut tidak ada luka terbuka pada tubuh korban anak tersebut. Korban pertama kali ditemukan berada di dalam ember plastik di kamar mandi. Saat ditemukan, posisi tubuhnya dalam keadaan nungging dengan kepala masuk ke dalam bak berisi air penuh. Untuk mengetahui penyebab kematian masih menunggu hasil autopsi. Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif dibalik perampokan sadis tersebut. Itu satu unit kendaraan bermotor, namun itu juga sudah bisa kita amankan beserta dengan terduga pelaku. Informasinya terduga pelaku kemarin sore sempat ke sini, Dan? Ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Karena kita mendalami masalah
terduga pelaku masih dalam perjalanan untuk melakukan pemeriksaan dan pengembangan. Untuk domisilinya mana, Bang? Pelaku dan korbannya memang tak mengenal. Nah, itu kita belum bisa kita sampaikan karena masih dalam proses Dan kalau penyidikan. hasil otopsi dari korban yang meninggal dunia seperti apa? Untuk hasil otopsi juga belum bisa kita sampaikan karena masih kita menunggu dari tim ijen yang akan melaksanakan otopsi. Domisili mana dan untuk pelaku? Belum dapat kami sampaikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan kalau kondisi ibu sekarang gimana? Ya. Korban. Ibu korban. Kalau untuk ibu korban saat ini masih dirawat di RSUD Simo. Ya. Dan saat ini juga sedang mendapatkan perawatan dan coaching klinik dari tim trauma healing dari Polres dan Pemkab Boyolali untuk orang tua ataupun ibu korban. Sudah sadar atau seperti apa? Sudah sadar. Lalu membaik dan kondisinya membaik. Alhamdulillah sudah membaik. Kami dari Polres Boyolali beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah tentunya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan syukur alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Polres Boyolali berhasil meringkus pelaku perampokan yang menewaskan bocah 6 tahun dan melukai seorang wanita di Karanggede. Korban diketahui merupakan anak dan istri dari seorang juragan sate kambing di Kalimantan. Kurang dari 24 jam setelah kejadian dilaporkan, pelaku berinisial A 30 tahun diamankan di wilayah Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 30 Januari dini hari. Selengkapnya terkait kronologi penangkapan perampok yang terjadi di Boyolali ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Triwidodo. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Rima dan Tribun, upaya penyelidikan yang dilakukan Polres Boyolali dengan dibantu oleh Jatanras Polda Jateng akhirnya membuahkan hasil. Pelaku pembunuhan dan sekaligus penganiayaan yang terjadi di Tugu Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede akhirnya berhasil diringkus satu tubuh. Pelaku diamankan di wilayah Kudus saat dalam pelariannya. Adapun penangkapan pelaku ini berdasarkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran Polres Boyolali mulai dari olah TKP hingga memeriksa saksi-saksi yang akhirnya menemukan identitas pelaku yang kemudian disusul dengan pengejaran pelaku. Pelaku yang sempat berusaha melarikan diri ini akhirnya berhasil dihentikan di wilayah Kudus. Adapun lokasi ataupun tempat persembunyian daripada pelaku ini dari Kapolres Boyolali masih terus melakukan pendalaman sehingga belum bisa memberikan keterangan detail mengenai lokasi penangkapan terduga pelaku ini, Rima. Baik, Triwidodo. Kemudian barang bukti apa saja yang turut diamankan dari tangan pelaku? Aku diamankan bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang merupakan sepeda motor milik korban, di mana saat kejadian tersebut pelaku mengambil satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian dibawa lari bersama pelaku untuk melarikan diri dari pengejaran petugas. Terima. Baik, adakah informasi terkait dugaan motif pelaku melakukan aksi perampokan disertai pembunuhan tersebut? Ya, Rima, kasus perampokan yang terjadi di Tugu Desa Pengkal ini memang masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Polisi untuk sementara ini atau hingga saat ini masih menduga bahwa motif daripada pelaku melakukan perampokan sekaligus pembunuhan dan penganiayaan ini karena untuk menguasai harta benda milik korban. Hanya saja desas-desus ataupun informasi dari pihak keluarga korban menyampaikan bahwa
motif daripada pelaku melakukan pembunuhan ini adalah karena dendam atau masalah pribadi dengan keluarga korban. Demikian. Baik, disebut pelaku merasa dendam dengan keluarga korban, lantas seperti apa sosok dari terduga pelaku ini, Triwidodo? Apakah mengenal korban? Informasi yang kami terima atau dari hasil wawancara kami dengan keluarga korban yang diwakili oleh Bapak Wahyudi yang merupakan kerabat dari keluarga atau dari istri atau dari korban yang terluka ini, menyebutkan bahwa korban atau pelaku ini berinisial AG yang merupakan warga Dukuh setempat atau warga di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede. Hanya saja antar pelaku dengan korban ini berbeda atau beda RT saja. Pelaku sangat mengenal korban atau korban dan pelaku ini saling mengenal, di mana istri korban atau korban yang ibu ini kenal dekat dengan istri daripada terduga pelaku ini. Karena memang menurut informasi dari keluarga, istri AG atau istri terduga pelaku ini kerap bermain atau berkunjung di rumah terduga, maksud kami di rumah korban. Terima. Sementara itu terkait korban luka, bagaimana kondisi terkini, Triwidodo? Untuk korban luka yang bernama atau Ibu Daryanti saat ini memang sudah berhasil keluar dari masa kritisnya dan beruntung korban sudah sadar dan bisa berinteraksi meskipun masih terbatas. Selain itu juga korban juga saat ini masih mendapatkan pendampingan atau pendampingan dari baik dari Polres Boyolali maupun dari pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan seterusnya. Baik, sejauh ini apakah pihak keluarga atau suami dari korban sudah bisa memberikan keterangan terkait peristiwa tragis ini? Suami korban yang bernama Purwanto ini tadi tiba di Dukuh Desa Pengkol sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Saat terlihat Purwanto atau suami korban ini sangat terpukul dengan kejadian ini, bahkan shock terhadap nasib yang menimpa keluarganya. Bahkan selama proses pemakaman, Purwanto masih terus merenung dan meratapi liang atau kuburan anaknya. Purwanto pun belum memberikan keterangan terhadap awak media. Hanya saja perwakilan dari keluarga korban atau kerabat dari istri korban ini sempat memberikan keterangan terkait dengan penanganan maupun harapan yang diinginkan dari pihak keluarga, di mana keluarga korban meminta atau berharap pelaku dapat dihukum maksimal karena memang korban ini anak yang tidak mengetahui permasalahan apapun, namun dijadikan korban dalam peristiwa tersebut. Terima. Baik, terima kasih Triwidodo, jurnalis Tribun Solo atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua. Kami dari Polres Boyolali beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah tentunya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan syukur alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Dan saat ini pelaku sedang dalam perjalanan untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pengembangan terhadap pelaku tersebut. Pelaku ditangkap di mana? Untuk pelaku kami berhasil amankan tadi subuh itu di wilayah Kabupaten Kudus. Apakah ada hubungan keluarga atau seperti apa ini? Untuk hubungan tidak ada dengan pelaku. Berapa? Untuk pelaku dengan inisial A itu berjumlah 1 orang. Usia berapa, Dan? Usia pelaku kurang lebih sekitar 30 tahun.
Untuk motifnya apa? Untuk terkait motif dan lain-lain, rekan-rekan saya harap bersabar dulu karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut serta pengembangan dari pihak Satreskrim Polres Boyolali. Warga mana Bang ini? Untuk itu pun nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kalau di Kudusnya itu katanya di rumah siapa itu atau di mana? Di wilayah Kudus, intinya di wilayah Kabupaten Kudus karena terduga pelaku sempat melarikan diri ke arah Kudus dan alhamdulillah sudah bisa kita amankan. Beserta motornya? Iya, berikut juga dengan barang bukti kendaraan roda 2 yang sudah diambil oleh terduga pelaku tersebut. Ya. Dan terakhir, tentunya kami dari Polres Boyolali mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini yang terjadi pada keluarga korban dan semoga keluarga bisa dengan tabah dan ikhlas. Dan kalau kondisi ini adalah dibel dari istriku dibel sama suaminya si korban. Saya disuruh ke rumahnya sini, pokoknya ada gawat di kulitnya, ada apa ya? Pokoknya istrinya gawat aja saya langsung di sini. Ibunya terbuka, anaknya di kamar sana. Suasana mencekam diungkap oleh Ngatirin yang merupakan paman korban perampokan sadis di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Boyolali. Awalnya Ngatirin dihubungi oleh Purwanto, suami korban yang saat kejadian berada di Kalimantan Barat. Usai mendapat kabar ada perampokan, Ngatirin bergegas melihat kondisi rumah juragan sate kambing tersebut. Saat sampai, dia pun kaget karena Daryanti terluka parah di bagian leher, sementara anaknya yang berusia 6 tahun diketahui telah meninggal dunia. Kejadian ini tidak diketahui oleh warga setempat, sebab rumah korban yang jaraknya berjauhan dengan rumah tetangga. Lingkungan sekitar juga terdapat pekarangan yang luas. Ngatirin menjadi yang pertama mendatangi rumah korban setelah perampokan tersebut terjadi. Dengan wajah pucat, ia pun menceritakan kondisi memilukan yang pertama kali dilihatnya ketika masuk ke dalam rumah korban. Ngatirin mengaku mendapati adik iparnya dalam kondisi mengenaskan dengan luka di bagian leher. Dalam keadaan kritis itulah Daryanti masih sempat memikirkan keselamatan anaknya. Ngatirin menuturkan Daryanti memintanya untuk segera menyelamatkan anaknya yang berada di kamar mandi. Mendengar permintaan tersebut, Ngatirin langsung berlari menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu pun Ngatirin menemukan keponakannya berinisial AO 6 tahun dalam kondisi sangat mengenaskan. Kepala korban diketahui berada di dalam ember yang berisi penuh air. Dengan harapan korban masih bisa diselamatkan, Ngatirin segera mengangkat tubuh keponakannya agar air di dalam tubuhnya bisa keluar. Namun harapan tersebut pupus. Setelah memastikan kondisi keponakannya, Ngatirin kembali berusaha menolong Daryanti yang keadaannya semakin melemah. Akibat luka serius yang diterima, Daryanti pun mendapat puluhan jahitan di bagian leher. Ini adalah dibel dari istriku dibel sama suaminya si korban. Saya disuruh ke rumahnya sini, pokoknya ada gawat di kulitnya, ada apa ya? Pokoknya istrinya gawat aja saya langsung di sini. Ibunya terbuka, anaknya di kamar sana. Posisi anaknya itu Di kepalanya dimasukin ke dalam ember kamar mandi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemancing yang selamat selesai insiden jatuhnya seorang pemancing dari kapal Jalinyara 01 di perairan Belitung Timur. Di tengah suasana pelabuhan PSDB Mangga yang satu persatu saksi menjadi saat korban diduga kapal yang hilang terseret ombak.
Kondisi laut Suasana yang duka bergelombang menyelimuti serta rumah minimnya korban akses perampokan di komunikasi Desa Pengkol, disebut membuat Kecamatan proses pencarian Karanggede pada berlangsung Jumat sulit dan 30 penuh Januari kepanikan. siang. Dan terkait Isak hal tangis itu, pecah Tribuners saat jurnalis dari Pos Purwanto, Belitung, ayah Kapsar korban, Fakri Nugraha, tiba di akan rumah duka. memberikan Purwanto datang informasinya bersama untuk Anda. kakak perempuannya Selamat yang siang, baru rekan pulang Kausar. dari Silakan perantauan dengan di laporan Singkawang, selengkapnya. Kalimantan Barat. Terima Keduanya kasih, tiba rekan sekitar Iraka. pukul 11 lewat Selamat sore 45 kepada menit Tribuners waktu dimanapun Indonesia Anda berada. Barat. Saya Kausar Begitu Fakri turun Nugraha dari melaporkan mobil, langsung dari Purwanto Belitung langsung Timur, menangis lebih tepatnya dari histeris. Pelabuhan Tubuhnya ASDP tampak lemas di hingga Desa harus Baru, dibopong Kecamatan Manggar, oleh Kabupaten kerabat Belitung yang Timur, menyambut bahwasanya pada kedatangannya. kemarin Purwanto Minggu sempat 17 berteriak Mei terkait 2026 kondisi kami sang laporkan anak. kembali Tangisan bahwa tersebut sontak mengundang terdapat perhatian upaya kerabat dan penyelamatan warga yang sudah lebih oleh dulu pihak berada pos di dari lokasi. SAR Belitung Dengan bersama langkah dengan tim SAR tertatih, gabungan Purwanto bercepat kemudian melakukan operasi berjalan pencarian menuju terhadap garasi rumah seorang tempat pemancing jenazah yang putri mana bungsunya dilaporkan terjatuh disemayamkan. di Tangisnya perairan kembali pecah saat melihat Selat peti Karimata, jenazah yang lebih telah tepatnya di dekat tertutup Kabupaten kain. Belitung Timur, Setelah emosinya dan sedikit juga mereda, merupakan Purwanto rombongan dari memberanikan diri kapal yang membuka mengikuti peti kapal jenazah Veliana untuk melihat 01 sang putri untuk yang terdiri terakhir atas kalinya. 11 orang pemancing, Ia 1 tampak orang anak memandangi buah kapal wajah atau ABK, anaknya dan juga dalam 1 orang diam, kapten sesekali kapal. menyeka air Adapun mata yang terus mengalir. korban itu atas nama Kerabat Haris dan Fatno warga yang atau berada di Heru, rumah yang biasa dipanggil duka Heru, ikut yaitu larut seorang dalam pria suasana berusia haru. 4 tahun Beberapa yang di saat antaranya ini sedang berusaha berdomisili menenangkan di Desa Purwanto yang Jangkang. masih terlihat terpukul Mohon maaf, atas saya ini sedang kepergian putrinya berdomisili di dalam Desa peristiwa Jangkang, perampokan Kecamatan Bintang, berdarah Kabupaten Belitung tersebut. Timur. Adapun peristiwa kecelakaan ini dilaporkan yang masuk ke laporan atau berita acara dari Badan SAR dari Pos SAR Belitung Timur itu pada pukul 1:46 siang waktu Indonesia Barat, yang mana korban dinyatakan hilang setelah terpeleset dari buritan kapal saat sedang berlayar mencari lokasi mancing. Adapun kabar dari Danpos SAR Belitung, Indra Prasta menjelaskan bahwa kapal Veliana 01 ini diawali dari pelabuhan ASDP Manggar itu sekitar pukul 3 pagi dini hari Indonesia Barat pada hari Minggu. Adapun tujuan kapal ini adalah kemudian menuju area tempat mancing di perairan Belitung, tepatnya melewati Selat Karimata. Udah, aman bang. Enggak, sini aja, udah. Pada amatan ke dalam. Namun setelah Yang penting kita nggak masuk. masuk dari pos SAR Belitung, Indra Prasta menyebut bahwa saat kapal tiba di lokasi pada pukul 5.30 Indonesia Barat, kapal kemudian mematikan Kita nggak masuk, udah sini dan aja. kapal lanjut mengikuti arus petanya. Dimulai tak lama setelah mesin kapal dimatikan. Bahwa berdasarkan keterangan Kalau untuk ibu korban saat ini masih dirawat di RSUD Simo, seorang rekan pemancing dari dan saat Haris alias ini Heru juga mengatakan sedang bahwasanya mendapatkan korban yang saat itu perawatan dan mengenakan jaket penyelidik berwarna merah dari melihat tim berjalan trauma healing dari Polres belakang dan rupanya Pemkab berjalan Boyolali menuju ke Buritan. Dan juga masih belum Dua diketahui korban kenapa perampokan korban pergi sadis ke di sana Desa untuk Pengkol, mengambil Kecamatan sebuah Karanggede, akun Boyolali pada Kamis atau apapun, 29 korban Januari tidak memberikan laporan adalah apapun kepada AO yang rekan-rekan berusia pemancing 6 yang tahun lain. dan Nah, ibunya setelah itu Daryanti karena 34 diduga tahun. kondisi AO urinary tewas licin, di sehingga kamar mandi, sementara para pemancing Daryanti selamat tidak dalam sadar bahwa insiden sang korban tersebut. atau Daryanti Haris atau mengalami Heru luka ini serius di bagian ternyata leher terpleset akibat dan tusukan juga benda tercebur ke laut. tajam hingga Dari harus kesaksian Wahyu juga, mendapatkan ia mengatakan puluhan bahwa dia jahitan. Meski sempat dalam yang saat kondisi itu sedang berada kritis, di belakang kini kapal ia itu sudah tiba-tiba sadar mendengar dan suara menjalani adu, perawatan dan intensif tak lama di setelah rumah itu sakit. hanya Kapolres terlihat Boyolali jaket merah AKBP yang Indra mengapung Maulana di membenarkan luka perairan parah di yang bawah kapal dialami tersebut. korban. Dari Menurutnya, keterangan luka yang Wahyu juga, dialami korban mereka tergolong setidaknya serius selama sehingga 2,5 memerlukan jam melakukan banyak jahitan pencarian dengan dan cara penanganan medis lanjutan. mengelilingi Meski telah area sadar, yang diduga Daryanti menjadi masih koordinat dirawat dari untuk pemulihan tempat jatuhnya kondisi. Haris alias Heru ini. Sementara itu, Adapun anak korban lokasi ditemukan atau meninggal titik dari dunia koordinat di kamar jatuhnya mandi Haris atau Heru rumah ini sendiri mereka. itu berada Polisi di menyebut tidak ada 40 luka mil terbuka pada dari tubuh korban pelabuhan anak ASDP tersebut. Manggar. Itu Korban pertama berarti kali jika ditemukan dikonversikan berada ke di dalam kilometer itu ember sekitar plastik di 64 kamar mandi. kilometer lebih. Saat ditemukan, posisi tubuhnya Dan dalam juga di saat yang keadaan bersamaan nungging pukul dengan kepala masuk 5.50 ke seperti yang saya dalam bilang bak tadi bahwa berisi air Wahyu penuh. yang sedang Untuk mengetahui membersihkan penyebab kaca itu kematian masih menunggu mendadak tegang dan hasil mendengar teriakan otopsi. dari Hingga kini, salah satu kepolisian rekannya yang masih saat itu melakukan memang penyelidikan untuk melihat mengungkap bahwa korban pelaku sudah serta tidak ada motif lagi di dan balik hanya terlihat perampokan jaket sadis merah tersebut. di perairan di satu bawah kapal unit tersebut. kendaraan bermotor, namun itu juga Tindak lanjuti laporan tersebut pukul 14.50.
Informasinya terduga pelaku sempat kemarin sore sempat kesini nggak? Ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Kalau kita mendalami misalnya terduga pelaku masih dalam perjalanan untuk melakukan pemeriksaan dan pengembangan. Pelaku dan korban Nah, ini untuk tim penyelamat Nah, itu kita belum bisa kita sampaikan karena masih dalam proses penyidikan. hasil otopsi dari korban yang meninggal dunia. Kemudian ada 3 orang dari unit siaga Untuk hasil otopsi belum bisa kita sampaikan karena masih kita menunggu dari tim yang melaksanakan terbaru dari tim tergabungan per hari ini Senin 18 Mei 2026 dapat kami sampaikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan kalau kondisi sekarang korban Ya. Kalau untuk ibu korban saat ini masih dirawat di RSUD Simo. Dan saat ini juga sedang mendapatkan perawatan dari coaching klinik dari tim trauma healing dari Polres dan Pemkab Boyolali untuk orang tua atau ibu. Sudah sadar atau Sudah sadar. belum bagian kondisinya membaik? Alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillah sudah membaik. Kami dari Polres Boyolali beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah tentunya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan syukur alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatanras tim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap pelaku terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Polres Boyolali berhasil meringkus pelaku perampokan yang menewaskan bocah 6 tahun dan melukai seorang wanita di Karanggede. Korban diketahui merupakan anak dan istri dari seorang juragan sate kambing di Kalimantan. Kurang dari 24 jam setelah kejadian dilaporkan, pelaku berinisial A 30 tahun diamankan di wilayah Kudus, Jawa Tengah pada Jumat 30 Januari dini hari. Selengkapnya terkait kronologi penangkapan perampok yang terjadi di Boyolali ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Solo, Triwidodo. Silakan dengan laporan Anda. Kalau dia pindah ke belakang gitu kan. Ya, Rima dan Tribun, upaya penyelidikan yang dilakukan Polres Boyolali dengan dibantu oleh Jatanras Polda Jateng akhirnya membuahkan hasil. Pelaku pembunuhan dan sekaligus penganiayaan yang terjadi di Tugu Desa Pengkol setelah secara akhirnya aduh gitu kan. Jadi pas udah dengar suara pelaku diamankan di wilayah Kudus saat dalam pelariannya. Adapun penangkapan pelaku ini berdasarkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran Polres Boyolali mulai dari olah TKP hingga memeriksa saksi-saksi yang akhirnya menemukan identitas pelaku yang kemudian ditutup dengan pengejaran pelaku. Pelaku yang sempat berusaha melarikan diri ini akhirnya berhasil dihentikan di wilayah Kudus. Adapun lokasi ataupun tempat persembunyian daripada pelaku ini dari Kapolres Boyolali masih terus melakukan pendalaman sehingga belum bisa memberikan keterangan detail mengenai lokasi penangkapan terduga pelaku ini, Rima. Baik, Triwidodo. Kemudian barang bukti apa saja yang turut diamankan dari tangan pelaku? Aku diamankan bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang merupakan sepeda motor milik korban, di mana saat kejadian tersebut pelaku mengambil satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang kemudian dibawa lari bersama pelaku untuk melarikan diri dari pengejaran petugas. Terima. Baik, adakah informasi terkait dugaan motif pelaku melakukan aksi perampokan disertai pembunuhan tersebut? Ya, Terima. Kasus perampokan yang terjadi di Tugu Desa Pengkal ini memang masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Polisi untuk sementara ini atau hingga saat ini masih menduga bahwa motif daripada pelaku melakukan perampokan sekaligus pembunuhan dan penganiayaan ini karena untuk menguasai harta benda milik korban. Hanya saja
desas-desus ataupun informasi dari pihak keluarga korban menyampaikan bahwa motif daripada pelaku melakukan pembunuhan ini adalah karena dendam atau masalah pribadi dengan keluarga korban. Demikian. Baik, disebut pelaku merasa dendam dengan keluarga korban, lantas seperti apa sosok dari terduga pelaku ini, Triwidodo? Apakah mengenal korban? Informasi yang kami terima atau dari hasil wawancara kami dengan keluarga korban yang diwakili oleh Bapak Wahyudi yang merupakan kerabat dari keluarga atau dari istri atau dari korban yang terluka ini, menyebutkan bahwa korban atau pelaku ini berinisial AG yang merupakan warga Dukuh setempat atau warga di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede. Hanya saja antar pelaku dengan korban ini berbeda atau beda RT saja. Pelaku sangat mengenal korban atau korban dan pelaku ini saling mengenal, di mana istri korban atau korban yang ibu ini kenal dekat dengan istri daripada terduga pelaku ini. Karena memang menurut informasi dari keluarga, istri AG atau istri terduga pelaku ini kerap bermain atau berkunjung di rumah terduga, maksud kami di rumah korban. Terima. Sementara itu terkait korban luka, bagaimana kondisi terkini, Triwidodo? Untuk korban luka yang bernama atau Ibu Daryanti saat ini memang sudah berhasil keluar dari masa kritisnya dan beruntung korban sudah sadar dan bisa berinteraksi meskipun masih terbatas. Selain itu juga korban juga saat ini masih mendapatkan pendampingan atau pendampingan dari baik dari Polres Boyolali maupun dari pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan seterusnya. Baik, sejauh ini apakah pihak keluarga atau suami dari korban sudah bisa memberikan keterangan terkait peristiwa tragis ini? Suami korban yang bernama Purwanto ini tadi tiba di Dukuh Desa Pengkol sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat Purwanto atau suami korban ini sangat terpukul dengan kejadian ini, bahkan shock terhadap nasib yang menimpa keluarganya. Bahkan selama proses pemakaman, Purwanto masih terus merenung dan meratapi liang atau kuburan anaknya. Purwanto pun belum memberikan keterangan terhadap awak media. Hanya saja perwakilan dari keluarga korban atau kerabat dari istri korban ini sempat memberikan keterangan terkait dengan penanganan maupun harapan yang diinginkan dari pihak keluarga, di mana keluarga korban meminta atau berharap pelaku dapat dihukum maksimal karena memang korban ini anak yang tidak mengetahui permasalahan apapun, namun dijadikan korban dalam peristiwa tersebut. Terima. Baik, terima kasih Triwidodo, jurnalis Tribun Solo atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan semua. Kami dari Polres Boyolali beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah tentunya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan syukur alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatanras Ditkrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Dan saat ini pelaku sedang dalam perjalanan untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan pengembangan terhadap pelaku tersebut.